Pergi ke pasar membeli sayuran. Selamat datang di Museum Tanah dan Pertanian. Sobat muda, museum ini bukanlah sekedar bangunan tua peninggalan kolonial saja, tapi di balik dinding-dinding ini tersimpan sejarah dan kisah panjang tentang eksplorasi, penelitian, dan pemahaman kita terhadap tanah, sumber daya alam yang menjadi fondasi kehidupan manusia loh. Penasaran? Yuk kita telusuri bersama. Berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 98, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Bangunan Museum Tanah dan Pertanian ini awalnya adalah Laboratorium for Agrogeology Geology and Onderzoek, yaitu sebuah laboratorium penelitian tanah yang didirikan pada awal abad ke-19 di masa pemerintahan kolonial Belanda. Laboratorium ini memiliki peran penting dalam pemetaan dan klasifikasi tanah di Hindia Belanda, termasuk wilayah Indonesia saat ini. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1988, laboratorium tersebut dialihfungsikan menjadi Museum Tanah. Ide awal pendirian museum ini dimulai dari adanya kebutuhan akan tempat yang dapat menyimpan dan memamerkan koleksi tanah serta peralatan yang digunakan dalam penelitian tanah di Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki keanekaragaman tanah dan museum ini diharapkan dapat menjadi pusat informasi tentang jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia serta teknik-teknik pengolahannya yang tepat. Mengusung tema Connecting the Past to the Future sebagai salah satu aset nasional yang dapat menginformasikan beragam tanah Nusantara, sejarah, dan kejayaan pertanian Indonesia, komoditas-komoditas pertanian, program, dan kebijakan pertanian serta gambaran pertanian masa depan. Lantas, apa saja yang dipamerkan di museum ini? Pertama, ada galeri tanah, iklim, dan lingkungan pertanian. Memasuki galeri ini, sobat muda akan disambut dengan diorama ekosistem lahan kering yang menggambarkan lapisan tanah dan hewan-hewan yang ada, mulai dari permukaan tanah hingga hewan yang ada di dalam tanah. Di sini, kalian dapat menemukan berbagai hewan, mulai dari kumbang, ulat, kaki seribu, hingga cacing tanah. Pada bagian kiri dan kanan diorama juga terdapat informasi lengkap jenis tanah kering tersebut hingga ekosistem yang ada di sekitarnya. Sementara pada bagian samping dari diorama, kalian akan menemukan sampel tanah yang telah diteliti dari seluruh wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan masih banyak lagi. Selain itu, di ruangan ini kalian juga akan menemukan tanah gambut ekosistem lahan basah. Nah, pada bagian ini kalian dapat mempelajari tentang tanah gambut, yaitu tanah yang terbentuk dari bahan organik seperti pelapukan sisa-sisa tanaman. Serunya, kalian bisa menyentuh tanah gambut secara langsung dan dapat merasakan tekstur dari tanah tersebut. Bergeser ke sisi lain dari ruangan ini, sobat muda akan menemukan beberapa alat laboratorium yang masih asli peninggalan dari gedung ini saat masih menjadi laboratorium. Tidak hanya tentang tanah, sobat muda, di gedung ini kalian juga bisa melihat makromonolit tanah, yaitu bentuk profil tanah atau bagian vertikal penampang tanah yang diawetkan dengan resin. Selain tanah, galeri ini juga memamerkan beberapa jenis batuan, bahkan ada batu yang dapat bersinar jika terkena cahaya. Bagus kan sobat muda? Setelah puas belajar tentang tanah, iklim, dan lingkungan pertanian, kita bergeser ke galeri selanjutnya, yaitu Galeri Pangan dan Peradaban. Memasuki galeri ini, kalian dapat melihat berbagai informasi tentang pertanian dan pangan Indonesia. Mulai dari informasi seputar sejarah pertanian, jenis pangan di Indonesia, hingga koleksi varietas padi di Indonesia. Ada juga alat pertanian tradisional, seperti alat pembajak sawah hingga replika rumah tradisional petani. Tidak tanggung-tanggung sobat muda, replika rumah petani ini dibuat semirip mungkin dengan rumah petani aslinya loh. Bukan hanya bagian depannya saja, tetapi replika rumah petani ini juga menggambarkan bagian di dalamnya. Perabotan yang lengkap mulai dari kasur, kendi, lumbung, hingga dapur yang masih menggunakan tungku dan kayu bakar. Wah, keren ya sobat muda. Serunya di galeri ini juga menyediakan layar interaktif
yang menggambarkan jenis-jenis padi di Indonesia. Jadi, kalian cukup menyentuh layar mesin tersebut, lalu keluarlah berbagai informasi, mulai dari jenis padi hingga penjelasan tentang asal dari padi tersebut. Selanjutnya, kita bergeser ke galeri kebijakan dan komoditas. Memasuki galeri ini, kalian akan dibawa menjelajah ke masa di mana orang-orang Eropa masuk ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Semua tergambar pada sisi kiri dan kanan lorong ini. Memasuki lebih dalam galeri, kalian juga akan melihat foto-foto lawas mulai dari gedung pertanian hingga lumbung padi era kolonial. Asiknya, di galeri ini kalian dapat bersuah foto seperti petani teh dengan atribut lengkap seperti topi petani dan latar belakang seperti di kebun teh. Oh ya, sobat muda, jangan lupa ya kalau di galeri ini kalian juga bisa menulis harapan untuk pertanian Indonesia yang nantinya akan digantung di pohon harapan. Bagaimana sobat muda, seru tidak? Sobat muda, berbicara seputar pertanian Indonesia tak lengkap rasanya jika kita tidak membahas pertanian di masa depan. Ya, selamat datang di Galeri Pertanian Masa Depan. Pada galeri ini, kalian akan menemukan berbagai teknologi yang menunjang pertanian Indonesia, mulai dari ATM beras, diesel drone pestisida, hingga masih banyak lagi tentunya. Nah, jika sobat muda tertarik untuk berkunjung ke Museum Tanah dan Pertanian, kalian dapat mengunjunginya langsung di hari Selasa hingga Minggu, mulai jam 9 pagi hingga 3 sore.